Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah. Oke, kita bertemu lagi pada pelajaran hari ini, yaitu apa? Mata pelajaran apa kita? Pendidikan Islam ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya seperti biasa. Untuk hari ini memintakan kepada Akila untuk segera maju ke depan, mimpin doa dulu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Akila. Semoga dengan diawali dengan doa, pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kehidupan kita ke depan. Sekarang untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, gimana rasanya? Kita di sekolah ini diajarkan untuk mempunyai rasa cinta pada negara kita, yaitu negara Indonesia. Karena cinta pada negara itu merupakan sebagian daripada iman. Oke, kembali lagi kita tanyakan gimana perasaan hari ini? Ada yang sedih nggak? Happy semua? Masya Allah, alhamdulillah. Jadi semangat hari ini semuanya ya? Kalau ada yang sedih kan jadinya belajar kita semua. Berarti hari ini siap untuk belajar semua ya? Sekali lagi bilang siap untuk belajar hari ini? Oke, terima kasih teman-teman. Untuk memulai pelajaran hari ini, konsen dulu ya. Ahmad Akilawarta. Ahmad Sayyidil Alam. Oh, lagi upacara. Ini persiapan? Lomba. Oh iya,
bilang? Oh, dia jadwal ya. Jadwal lagi. Enggak apa-apa, semoga belajar. Muhammad Hikayat? Wow, mengharap dengan semua. Terakhir, lagi bahagia aja hari ini ya. Alhamdulillah. Raja? Iya. Muhammad Zaidan Arif? Naila? Najmi? Nur Raisa Ashini? Novianti? Nur Hamida? Raka? Siti Afifah? Siti Lailatul Amida? Siti Mahama? Syira? Biologi ya. Talita Rizky? Hadir. Tiara Eka? Ulfa Maulida? Vera? Terakhir Pipi? Oh, ketinggalan di absen. Maaf ibu ya, yang mana? Risma Haryani, mohon maaf Risma, terlalu bersemangat ya, mau absennya hari ini sampai kelewat sama Risma. Mohon maaf Risma. Oke, alhamdulillah berarti yang hari ini lebih daripada separuh. Semoga yang sudah sembuh, yang kita sedang latihan lomba mewakili sekolah kita pulang dengan membawa piala kemenangan. Untuk memulai pelajaran hari ini kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya berhadapan berdua. Cari pasangannya dulu. Ayo cari pasangannya. Ada nggak yang nggak punya pasangan nih? Ayo berpasangan dulu. Deketan dulu ya. Mau berdiri atau duduk? Yang mau berdiri yang mana? Coba. Mau berdiri atau duduk aja? Aja. Siapa satu bulan? Satu aja bulan. Ditaruh di tangan satu di antara kalian. Kursi ini, pokoknya berdekatan. Oke. Nah, di sini dulunya yaitu sakit, siput, sekat, dan siap. Jadi saat ibu bilang sakit, kalian pegang perut. Pegang perut. Oke, siapa pegang perut ya? Itu kalau ibu bilang sakit. Terus kalau ibu bilang sikat, sikut dulu ya? Oh sikut. Nomor 2 tadi ibu masuk. Sikut. Sakit, sikut. Oke, jadi kalau sikut kita sekarang ya. Setelah sikut ada sekat. Kalau sekat? Oke. Kalau ibu bilang sikat, apa tadi? Kalau ibu bilang sikat, aku yang berbeda. Siapa yang dulu? Ada siap? Fokus ya. Fokus. Sakit. Sikut. Sekat.
Tidak membuka aib orang lain. Oke, berarti masih ingat ya sama pelajaran minggu kemarin, hebat kalian apa sih? Untuk hari ini, kira-kira ada yang udah belajar duluan ya, judulnya apa? Ayo. Judul pelajaran untuk bahas hari ini. Tentang narkoba. Tentang narkoba, ya benar. Tentang narkoba kita belajar kadang tadi. Nah, jadi hari ini silakan buka itu kita di bab 3. Bab 3 silakan buka ayatnya masing-masing. Bab 3 tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Di situ menurut kalian perkelahian pelajar, meminum minuman keras dan memakai narkoba itu dapat merugikan diri kita sendiri gak sih? Iya. Selain itu merugikan orang lain juga. Iya. Ya, sama merugikan juga ya sama orang sekitar kita. Oke. Nah terus kalau cara kalian menghindari perkelahian antar pelajar, kira-kira ada yang Menjaga keimanan. tahu nggak? Menjaga lingkungan. Dengan menjaga keimanan, menjaga lingkungan, berarti salah satunya dengan memilih teman yang baik ya. Iya. Jadi teman dalam kita bergaul sehari-hari itu sangat-sangat mempengaruhi dengan kehidupan kita. Oke, sekarang ada nggak yang bisa kasih penjelasan cara menghindari perkelahian antar pelajar supaya nggak ada yang namanya tawuran? Di sini bisa nggak sih? Nggak pernah ya, alhamdulillah nggak pernah ada yang namanya tawuran-tawuran, jangan sampai deh. Nggak keren banget sih kalau sampai tawuran-tawuran. Oke. Sekarang sudah buka semua ibunya? Sudah buka bab 3 semua? Oke. Sekarang ibu punya pertanyaan. Yang mana pertanyaan ini akan dibagikan satu orang satu. Kalian jawab, tulis di kertas atau di buku dari sekarang. Oke? Silahkan dijawab dulu, dibaca dulu, kalian renungkan jawabannya. Setelah itu kalian tulis di kertas lembar atau di buku kalian.
Udah ada yang selesai dulu. Kalau udah tangannya ya, nggak perlu panjang-panjang banget. Yang penting kalian paham apa yang kalian tulis. kalian buka sama jawaban teman di sebelahnya. Buka. Buka. Kalian baca jawaban dari teman kalian itu kalian sependapat nggak sama yang dituliskan sama teman kalian ini? Apakah sependapat atau enggak? Kalau ada yang berpendapat, dengan tangannya dan bacakan apa yang ditulis.
Kira-kira sependapat nggak sama jawaban temannya? Oh, berarti nggak ada jawabannya aneh ya? Iya. Oke, kalau kayak gitu, ibu minta aja deh bacakan Vera bawa ke depan, punya temannya bawakan kalau bacakan ke depan apa jawabannya? Laki-lakinya Raka, bawa Raka punya temannya. Jawabannya apa? Jawaban satu, ya, pelayan atau pelayan yang minuman keras dan memakan narkoba dan sudah merugikan diri karena dapat mengganggu kesehatan fisik dan jiwa dan dampak sosial dan emosional. Jawaban yang kedua, menjadi minuman perlawanan yang positif. Oke, berarti ini jawaban dari siapa? Punya Tiara Eka aja. Dereka. Oke, kita siap dulu. Jadi tidak menggunakan yang menggunakan narkoba tadi ya. Oke, dilanjutkan dengan Raka punya siapa itu? Oke, silakan kembali. Hah? Ya, saat merugikan jadi adalah orang disini minuman keras berdampak pada kesehatan kita dapat merusak organ sama seperti yang narkoba. Sedangkan kalian berdampak pada diri kita maupun orang lain. Jawaban yang kedua, menjaga lingkungan sekitar dan memilih teman jangan bijak. Berarti itu jawaban tadi milih? Milih Rasya. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk Rasya. Oke. Pada kesimpulannya yang dia sampaikan tadi dari Rasya itu memilih teman harus yang baik. Gak usah neko-neko deh kalau punya teman yang aneh-aneh gak usah diikutin. Terus jangan coba-coba. Ya, gak usah coba-coba. Kali ini merasa oh ini biar keren nih coba dulu. Gak usah pikirkan bersama. Di sini ibu akan menginformasikan kalau tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minum minuman keras dan memakai narkoba dalam Islam. Kemudian kita dapat mempresentasikan pemecahan masalah perkelahian antar pelajar, minum minuman keras dan memakai narkoba. Tentang itu. Sekarang coba kalian buka di iBook pada halaman 68. Pada halaman 68 itu coba kita belajar dulu. Amati, cermati, ada 4 gambar pada aktivitas 3.2. Terus coba kalian beri tanggapan. Apa sih tanggapan kalian? Gak perlu ditulis. Cukup sebentar nanti. Bagaimana tanggapan kalian tentang gambar-gambar tersebut? Ada 4 gambar kan tuh? Ada gambar kan? Nah, di situ ada gambar apa aja itu. Novianti ada gambar apa itu? Novianti pada 3.1. Tidak terlibat perkelahian pelajar. Tidak terlibat perkawinan antar pelajar. Oke, kemudian itu gambar 3.2. Gambar 3.2. Jadi apa itu Siti? Menjauhi minuman keras. Oh, 3.3 TV ya TV. Tidak coba-coba dengan narkoba. Tidak berubah kan ya. Oke. Kalau yang terakhir itu ada berapa Hamidah? Bermain dengan lingkungan tidak merusak. Apa? Bermain dengan lingkungan yang tidak merusak. Tidak merusak lingkungan. Berarti dari gambar-gambar itu kira-kira itu anak-anak yang baik atau anak-anak yang bermasalah ya? Yang baik. Tapi yang polisinya tuh. Iya. Iya. Oh, berarti apa yang masalah ya itu ya? Iya. Berarti itu nggak akan tenang. Kalaunya menjadi salah satu pelaku dari kegiatan itu. Oke? Artinya itu semua perbuatan yang gak baik dari yang tawuran tadi maupun sebagai pengguna narkoba. Gak ada
Coba kalian buka pada halaman 69. Di halaman 69 itu ada tentang kisah inspiratif di aktivitas 3.3. Di situ ada yang judulnya memilih hidup. Coba kalian baca dulu, masing-masing kalian baca dulu. Nah, dari artikel itu mengapa sih hidup ini dianggap sebagai sebuah pilihan? Dan juga apa yang dapat kita pelajari dari artikel di atas tentang bagaimana seharusnya kita memilih hidup? Sudah dibaca semuanya? Risma, maju ke depan. Setelah Risma membaca tentang kisah inspiratif itu tadi, berarti apa yang sudah dari sini kan? Apa aja? Dari cerita itu kita lebih bisa memilih kehidupan mana yang bagus mana yang buruk. Misalnya di salah satu aktivitas, misalnya kayak olahraga bersama yang baik-baik saja, yang baik-baik jangan berteman ya lebih kita tuh boleh berteman, tapi jangan mengikuti pergaulan diri mereka. Jangan terikut arus. Ya. Jaga arus maksudnya Risma itu. Oke, terima kasih Risma. Ya, jangan lupa Risma. Nah, sekarang Ibu minta masing-masing dari kalian tuliskan dampak dari perkelahian. Masing-masing dari kalian coba sekarang tuliskan dampaknya. Dampak dari perkelahian pelajar, tawuran, dari penggunaan narkoba. Tetap di buku yang sama aja ya tadi biar nanti koreksinya bareng gitu.
lingkaran masing-masing. Beri aja. Misalnya kalau satu di sini, posisinya gitu aja. Nah, untuk kelompok 1 tugasnya dari halaman 70 sampai 76 itu tentang perkelahian antar pelajar 70 sampai 76. Kalian baca, kalian diskusikan. Kalian baca dulu, kami kalau diskusikan. Untuk kelompok 2 tentang minuman keras di halaman 76 sampai 81. Dan untuk kelompok 3 tentang narkoba pada halaman 80 sampai 90. Silakan kalian baca dulu, kalian pahami, diskusikan untuk mengkaji dan mempelajari tentang itu. Gercep aja kita pulang ya. Gimana udah? Sudah. Kalau sudah, ayo langsung aja. Sweet, siapa
yang kalah maju duluan. Berarti secara singkat. Iya, perwakilan aja. Pin, Ciplek. Sudah? Sudah kan? Perwakilan itu sih udah? Singkat aja. Udah, langsung aja. Siap, presentasi duluan, ada yang siap duluan. Ayo, kelompok yang siap. Oke, silakan. Maju ke depan, ruangannya. Silakan bacakan hasil dari diskusi satu kelompok. Kemudian atas nomor 1 menjadi sumber penyakit, 2 merupakan syarat dan mental, 3 bersifat beracun atau meracuni. Larangan menyulut minum khamar ada pada Al-Maidah surah 5 ayat 90 sampai 91. Sekarang kelompok lain ada yang mau bertanya enggak tentang minuman keras? Ada yang bertanya? Akilah di Talita kelompok apa? Gak apa-apa. Akila pun mau bertanya. Oh, Akila mau bertanya. Oke, silakan Akila. Apa dampak buruk minuman keras? Katanya dari kelompok Akila itu bertanya apa sih dampak buruknya dengan mengkonsumsi minuman keras? Ini yang menjawab mau ada teman yang menjawabkan lagi dari kelompoknya, boleh? Silakan.
Oke, terima kasih Talita. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gabriela sendiri dari kelompok 2. Jadi pertanyaan tadi apa dampak buruk dari mengingat penggunaan ini? Nah, kita sudah kami jelaskan tadi bahwa kerugian dari akibat mengonsumsi pamer ini atau minuman keras itu yang pertama terjadi sumber penyakit. Penyakit ini dua macam ya. Kemudian yang kedua merusak saraf dan mental, saraf otak dan mental. Yang ketiga bersifat racun atau dapat mengadili diri kita di mana apabila kita mengonsumsinya itu dapat menyebabkan kematian juga begitu. Jadi Terima kasih untuk kelompoknya. Ini untuk Akila dan kelompoknya perlu dipahami jawabannya tadi. Artinya kesimpulannya tadi kalau konsumsi minuman keras tadi bisa membuat apa? Membuat kematian ya, membuat kematian karena atau penyakit. Sudah penyakitan, nyusahin orang lagi, gara-gara konsumsi yang katanya biasa tadi itu. Nah, jadi gak banget ya, nggak usah coba-coba. Jadi ingatkan sekali lagi di sini, jangan coba-coba karena penasaran dengan hal yang tidak bermanfaat. Jauhi daripada dicoba. Takutnya coba-coba nanti ketagihan. Organ tubuhnya rusak, kesehatannya hancur, karirnya apa lagi? Oke, terima kasih kepada kelompoknya. Kelompok saja. Oh, kelompok 2. Terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 1 atau kelompok 3 duluan? Kelompok berapa? Oke, silakan Risma. Programnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Afiani, mewakili dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang perkara yang apa saja. Islam itu menyelap dan memastikan dunia, termasuk bagi para pelajar. Belum berbuat sumber makna dari Taurat pelajar adalah perkelahian yang melibatkan dengan pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sudah berstatus sebagai pelajar. Sudah habis. Oke. Berarti yang dia sampaikan tadi ya sudah tentang perkelahian antara pelajar atau tawuran. Ada yang bertanya tentang tawuran? Oke, silakan ya. Gantian ya. Apa penyebab terjadinya tawuran antar sekolah dan bagaimana antar pelajar dan bagaimana solusi biar hal itu tidak terjadi? Ibu persilakan kepada kelompok satu ya. Diskusikan dulu. Diskusikan dulu. Supaya Apa penyebab terjadinya tawuran antar pelajar dan bagaimana cara biar hal itu tidak terjadi? Ya, tegak. Ibu menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Penyebab tawuran antar pelajar bisa bervariasi, tapi ada beberapa faktor umum yang sering jadi pemicu. Yang pertama, provokasi dan argumen. Yang kedua, pengaruh dengan budaya. Ketiga, masalah identitas sekolah. Keempat, kurangnya pengawasan dan pendidikan moral. Yang terakhir, pengaruh dengan sosial dan media. Adapun cara mengatasinya adalah 1. Pendidikan karakter
dan moral. 2. Peran aktif orang tua. 3. Meningkatkan pengawasan di sekolah. 4. Membina hubungan baik dengan antar pelajar antar sekolah. 5. Bimbingan konseling dan mediasi konflik. 6. Penegakan hukum dan sanksi yang tegas. Apakah bisa diterima? Itu sedikit lebih menjelaskan tentang ini ya. Biasanya perkawinan pelajar ini seringannya itu cuma karena kesalahpahaman antara beberapa pihak. Yang bermasalah itu sebenarnya cuma si A sama si B, cuma dia ngajak-ngajak sama teman-teman yang lain. Nah, ajak-ajak aja kali-kali jadi menyerah ke sekolah orang. Jadinya kelahi yang gak ada manfaatnya. Nah, makanya katanya tadi untuk meminimalisir itu semua di sekolah ini dibikin peraturan. Makanya kita kan juga begitu ya. Kalau melanggar peraturan kita ada poin. Nah, itu salah satunya ya. Jadi bilangnya tadi jangan terprovokasi. Kalau ada yang bermasalah, tanyakan masalahnya dengan baik. Sebabnya apa? Kenapa? Kok bisa terjadi? Jadi gak usah langsung ikut-ikutan. Biasanya katanya biar solid bertemannya, tapi bukan kayak gitu juga. Dan solid yang benar, oke? Jadi pasti ya dan contohnya bisa. Terus maksud dari peran aktif orang tua dalam pengawasan. Nah, maksudnya orang tua di rumah itu bukan yang nggak tahu-tahu sama anak. Setiap anak mau keluar ditanya mau kemana, sama siapa, sampai jam berapa, detail. Jadi kalau orang tua yang perhatian, pertanyaannya detail ya. Jadi apa tadi kita telepon. Terus kalau di sekolah makanya kita juga punya jadwal tiket. Nah itu untuk memantau di anak keluar ke sana, beneran keluar gerbong karena sakit kah, beneran karena ada acara keluarga kah, beneran orang tuanya, beneran tidaknya si anak ini semua. Karena beberapa kejadian gak pulang ke malah nongki lah. Nah itu salah satunya yang dihindari. Oke, bisa dipahami ya. Oke, terima kasih. Kita ngomong satu. Persilakan kepada kelompok terakhir yang belum mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Nah, untuk mempersingkat waktu silakan kalian buka ini di grup akan ibu share tentang asesmen individu. Silakan kalian jawab masing-masing satu orang satu, cuma menjawabnya hati-hati ya, karena kalau sudah menjawab itu nggak bisa jawabnya salah, kayaknya harus ulang, nggak bisa. Jadi hati-hati menjawabnya. Oke, sambil kita dengarkan hasil dari diskusi kelompok 3. Kelompok 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Auli Kirana, perwakilan dari kelompok 3. Jadi, menurut hasil diskusi kami yang membahas tentang narkoba, narkoba ini adalah jenis minuman atau makanan yang dapat memabukkan bahkan sampai masuk akal sehat kita. Nah, di mana narkoba ini sebenarnya seperti kita tahu banyak orang yang menyebutkan bahwa narkoba ini dapat membuat diri kita lebih tenang ya jika ada masalah. Namun di balik itu ada penyebabnya, ada dampaknya. Ini bisa membuat mabuk. Nah, bahkan sebenarnya narkoba ini banyak disalahgunakan oleh orang lain di luar dari pengawasan dokter. Nah, jadi penyalahgunaan narkoba ini juga dapat hukum pidana. Ketergantungan pada narkoba ini juga dapat mengakibatkan kita bisa kriminal ataupun fisik. Nah, dampak dari narkoba ini juga banyak ya teman-teman. Salah satunya dengan mengkonsumsi narkoba ini yang dimana tadi sudah saya sebutkan bahwa narkoba dapat membuat mabuk, dimana mabuk itu kita tidak bisa berpikir jernih, yang dimana nantinya itu juga akan berdampak. Kita akan melakukan perkelahian antar pelajar tadi, kita akan merambut-rambut lain. Dengan yang mabuk ini tadi, kita bahkan bisa sampai membunuh orang lain. Dan itu tidak hanya merugikan diri kita sendiri, tapi juga orang lain. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekarang waktunya sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya. Mungkin dari kelompok terakhir ada yang bertanya. Tidak ada, kita bertanya. Sambil dijawab ya, asesmen individu tadi. Nanti kalau sudah jawab, terus nilainya keluar, saya sama ini.
Sudah ada. Nah, kita catat dulu nilainya ya. Sudah pertanyaannya siap? Ayo silakan sampaikan. Tentang narkoba. Ayo. Atau kelompok 3? Ayo, silakan. Silakan kepada semuanya. Kalau pendapatan saya sendiri, dampak narkoba itu kan sangat berpengaruh pada masa depan untuk anak-anak pelajar. Ketika anak pelajar itu sudah melakukan narkoba, apakah bisa cara mengatasi itu agar masa depan mereka berubah menjadi lebih baik lagi? Ya, baik. Berhenti ya, Biar berhenti, tapi itu kan bisa berlanjut dan narkoba itu, jadi agar mereka berlanjut lagi itu perlu. Kami jawab atau bersama teman-teman silakan. Jadi terima kasih kepada Mariana atas pertanyaannya. Perlu kita ketahui dulu ya, karena sebenarnya tempat yang orang-orang narkoba itu juga ada tempat apa ya, kayak apa namanya? Rehabilitasi. Ah iya, rehabilitasi. Nah jadi orang-orang itu bisa diboleh tempat itu tadi. Selain itu juga, selain dari itu, kita tuh juga harus memiliki kesadaran kita sendiri. Nah, dan walaupun kita mengikuti rehabilitasi tersebut, jika kita tidak memiliki kesadaran diri kita sendiri, tidak ada keinginan untuk berhenti, itu juga tidak bisa. Gitu. Itu tergantung juga pada kemauan diri kita sendiri. Lingkungan sekitar kita itu juga harus mendukung. Jangan mau kayak, udah terbiasa narkoba kalau bisa berhenti tuh. Nah jadi kita, selain diri kita, lingkungan kita itu juga harus ikut mendukung kita dalam perubahan yang lebih baik. Itu saja. Baik, terima kasih. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Nah, jadi kesimpulan yang dia sampaikan tadi, katanya harus ada kesadaran dulu dari diri sendiri kalau mau berhenti dari narkoba itu tadi. Oh, kira-kira lebih enak berjuang berhenti atau gak usah dicoba sama sekali ya? Gak usah dicoba sama sekali, karena gak ada cara-caranya juga. Oke, untuk asesmen individu tadi sudah selesai dijawab semua? Oke. Kalau sudah, tunjukkan nilainya sama ibu ya. Kalau sudah, kita siap-siap mau bilang keterbatasan waktu. Kalau sudah selesai jawabannya, atau di capture aja, di capture nanti di screenshot. Nanti ibu lihat satu persatunya. Sudah, kalau sudah, ayo duduk santai di kursinya masing-masing. Relax. Tarik nafasnya, hembuskan. Tarik nafasnya, hembuskan. Relax lagi. Serius banget lagi lagi. Sudah sebentar. Belum. Belum. Sudah. Sudah. Kalau sudah, capture tapi nilainya juga ya. Ya udah selesai angkat tangannya. Berarti temannya belum nih.
Memikirkan bagaimana pesan orang tua nantinya. Oke, jadi kalau ada melihat di sekitar kita sesuatu yang melenceng, bukannya kalian penasaran, tapi dijauhin. Dari sekarang bisa memilih kemana, jangan berteman dengan yang berteman boleh, cuman tapi yang mana yang membuat Oke, untuk pelajaran kita selanjutnya nanti tentang menebar apa itu? Tentang apa? Ya. Selanjutnya nanti pertemuan selanjutnya tentang membahas tentang menebar Islam dengan santun dan damai melalui dakwah, khutbah dan tabligh. Oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini bukan sampai di sini. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekarang untuk menutup pelajarannya kita berdoa dulu. Ibu minta kepada Siapa ya? Bisa doa. Ada yang siap? Kaki aja deh. Kaki ya. Kaki ya. Jangan salah ya. Baca doa lagi yuk. Ya pulang. Sebelum pulang, memang kita berdoa dulu untuk sama kita sendiri. Berdoa juga.